Bab 214 Coba sentuh anakku. Ayah. Begitu ramai, tapi Sander Ye kesepian dan merasa asing. 2 hari ini, hidup dia berubah total. Dari tuan muda keluarga Ye menjadi raja alam semesta Guanxuan, dia belum beradaptasi. Apalagi, dia stres. Putra Master Pedang Dunia. Dia tahu orang-orang alam semesta Guanxuan mengakuinya karena Master Pedang Dunia, bukan karena dia adalah Sander Ye. Kehormatan leluhur. Dia tahu kehormatan ayah adalah milik ayah, dia hanya mendapat tekanan. Tekanan baru. Jadi Raja Alam Semesta Guanxuan dan lindungi. Tanggung jawab berat. Tekanan membuat dia terengah-engah. Tujuannya hanya membangkitkan Grace dan menjayakan keluarga Ye. Sekarang dia harus melindungi seluruh alam semesta Guanxuan. Tanggung jawab berat. Bagai tahu pemikiran Sander Ye, Ekali berujar, kamu stres, kamu juga, tapi hal tertentu harus dilakukan orang tertentu. Benar. Dia melihat ke kejauhan, lihat makhluk dewa itu. Tujuan mereka adalah memurnikan Master Alam Semesta Guanxuan menjadi esensi jiwa, lalu menghancurkan alam semesta Guanxuan. Sander Ye melirik ujung langit lalu orang-orang di depan dia. Hanya 100 kurang kultivator pedang sekte pedang yang hidup. Sebelum dia datang, mereka beratus-ratus. Kebanyakan meninggal di jalan. Sebagian besar Master Alam Semesta Guanxuan juga terbunuh atau terluka. Mereka mati demi Sander Ye. Kenapa mereka bertekad melindunginya? Karena keyakinan pada Master Pedang Dunia. Master Pedang Dunia melindungi alam semesta ini. Ini kehormatan dari Master Pedang Dunia. Sebagai keturunan Master Pedang Dunia, selain menikmati kehormatan, juga harus bertanggung jawab. Sesudah memikirkannya, Sander Ye pun lega dan menyeringai, akan kuupayakan melindungi alam semesta kita. Sesudah mendengarnya, semua langsung heboh. Sander Ye menoleh untuk melirik Aro, naik tahta. Aro tersenyum, oke. Hari ini alam semesta Guanxuan membutuhkan seorang raja. Selama 30 juta tahun, Master Pedang Dunia nggak muncul, kini hati Master Alam Semesta Guanxuan agak tercerai. Butuh orang menyatukan mereka. Master Pedang Dunia menghilang, mereka nggak punya pilihan selain mendorong putra dia. Memang benar utang ayah dilunasi putranya. Aro meraung, naik tahta. Kerumunan di depannya berpisah, dan di ujung pandangan ada aula bobrok. Aula Dewa Maya nyata. Satu orang tua memindahkan dan meletakkannya kursi ke pintu masuk aula. Seolah belum cukup, dia mengeluarkan sehelai kain merah besar melapisi kursi. Biarpun agak kasar, tapi bisa diterima. Di bawah pengawasan semuanya, Sander Ye menuju kursi. Dia mendadak melihat ke kanan. Di sana, ada Gitali, ketua klan Senge. Melihat Sander Ye, Gitali tersenyum. Sander Ye tersenyum dan menatap gadis yang berdiri di sebelah Gitali. Sang gadis memegang pedang. Kaisar Pedang Agung Natalie Ye. Dia pernah bertemu di negara N. Natalie Ye juga tersenyum. Sander Ye tersenyum, menarik pandangan, lalu lanjut berjalan. Semuanya melirik Sander Ye, putra Master Pedang Dunia. Mereka baru saja menerima kabar, jadi penasaran dengan Sander Ye. Melihat Sander Ye, semua orang tersenyum. Dia persis kayak Master Pedang Dunia, yang penting dia Kaisar Pedang Agung. Kaisar Pedang Agung semudah itu. Benaran super jenius. Perubahan mendadak terjadi. Bang. Ruang dan waktu mendadak hancur, sinar keemasan menyebar. Lalu, seorang pemuda keluar. Di belakangnya, ada 3 orang tua. 3 kaisar dewa. Selain itu di belakang pemuda ada puluhan ribu master bangsawan dewa. Aro beserta yang lain mengernyit. Ketika pemuda itu keluar,
makhluk dewa di arena mundur ke belakangnya. Pemuda itu melirik Sander Ye lalu maju selangkah dan langsung berhadapan 100 kaki dari Sander Ye. Sangat dekat, tapi pemuda itu nggak takut. Pemuda itu menatap Sander Ye lalu berujar sembari tersenyum, "Apa kamu keturunan Master Pedang Dunia?" Sander Ye menatapnya, "Mau duel?" Semua orang terperanjat. Pemuda itu juga terperanjat. Dia nggak menduga Sander Ye begitu lugas. Pemuda itu tersenyum, "Ya." Dia melirik Sander Ye, "Kamu ranahnya rendah, aku nggak akan menindasmu." Dia menekan tangan kanan, ranahnya langsung ditekan ke ranah hukum langit. Sander Ye berujar, "Maya." Bang! Mayo Ao berinisiatif untuk berpisah dari Sander Ye. Dia melirik Sander Ye lalu melangkah ke samping. Aro menarik Sander Ye sambil menggeleng. Master Akademi Guan Xuan juga menggeleng sambil melarang. Sander Ye baru saja mengakui leluhurnya. Dia belum pernah dilatih di Akademi Guan Xuan. Biarpun dia adalah Kaisar Pedang Agung, tapi ranahnya sangat rendah. Sedangkan pemuda itu nggak sederhana. Jebakan. Kalau nggak terima tantangan, pamor Sander Ye akan rusak. Kalau terima tantangan, kondisi Sander Ye berbahaya. Pemuda itu tersenyum, "Kalau nggak cukup, aku bisa turunkan lagi." Dia menekan tangan kanan, ranahnya turun ke ranah hukum bumi. Menyaksikan adegan itu, semua Master Akademi Guan Xuan marah. Sander Ye menatap Aro dan tersenyum, "Gak masalah." Aro menatap Sander Ye. Sander Ye berujar, "Percayalah." Sesudah hening sesaat, Aro mengangguk, "Oke." Sesudah berbicara, dia melepaskan tangan Sander Ye dan menyingkir. Master Akademi Guan Xuan juga mundur. Pemuda itu tersenyum, "Ayo, coba kulihat. Jangan bawel." Dia berubah jadi sinar pedang. Dia nggak menggunakan pedang Hangdao. Jelek. Sinar pedang melintas dengan kecepatan ekstrim. Pemuda itu menyeringai, lalu menekan dengan tangan kanan. Bang! Kekuatan misterius menyelimuti area ruang dan waktu di mana dia dan Sander Ye berada. Kecepatan pedang Sander Ye melambat. Tertindas. Sander Ye memicingkan mata, karena marah, dia memutar tangan kanan. Bang! Ruang dan waktu pun meledak dan menyebar. Pemuda itu berubah jadi sinar dan menyerbu. Sander Ye menusuk lagi. 12 pedang sekaligus. Alam batasan. Bang! Ketika 12 pedang dilepaskan, ruang dan waktu hancur. Tapi pemuda itu menunjuk ke depan, sinar pedang terpaksa berhenti di depan dia. Tapi, detik berikutnya, 12 pedang terbang melesat keluar dari ruang dan waktu di sekeliling pemuda itu. Jelek. Suara robekan keras. 12 pedang terbang muncul. Pemuda itu memicingkan mata, matanya dingin, lalu tangan kirinya terkepal. Bang! Sinar keemasan di tubuhnya membubung. 12 pedang terbang terpental, Sander Ye melepaskan pedang dan meninju. Menghancurkan langit dengan kekuatan kecil. Menyadari kekuatan tinju Sander Ye, pemuda itu nggak berani gegabah dan segera memblokir. Bang! Sinar emas pemuda itu hancur, dia terpental 100 kaki. Ketika dia berhenti, 12 pedang terbang menghantamnya. Alam batasan. Menghadapi pedang dahsyat ini, pemuda itu berteriak dan menekan dengan tangan kanan. Bang! Ribuan bilah emas meledak di depannya, 12 pedang terbang dipotong. Tapi Sander Ye menyerbu lagi. Tinju lain. Sander Ye sangat cepat sehingga dia nggak sempat bereaksi. Melihat pukulan mengerikan Sander Ye, mata dia dingin dan hendak beraksi, tapi Sander Ye muncul di belakangnya kayak hantu. Dia tanpa sadar berbalik, lalu pupilnya menyusut. Karena pedang sudah menyerang dari belakang. Jebakan. Tertipu.
Pemuda itu tidak sempat berbalik. Bang! Sebuah pedang menusuk pemuda itu dari belakang. Tapi, begitu pedang itu menembus 1 inci, kekuatan meledak dari tubuh pemuda itu. Lalu, pedang itu terpental. Tapi sebuah pedang sudah diam-diam menyerang di depan pemuda. Satu demi satu pedang, gak memberi kesempatan bernapas pada makhluk dewa itu. Mata pemuda itu menyusut, dia ngeri. Dia beranjali, mencoba untuk menjepit pedang Sander Ye, tapi Sander Ye menghilang. Pemuda itu ngeri, dan berbalik, tapi dia menemukan Sander Ye gak memegang pedang. Pedang ada di belakang. Orang datang, tapi pedang gak ikut. Dia ketakutan, dia belum sempat bereaksi, pedang di belakang menusuk lagi dan Sander Ye maju dan meninju tenggorokan dia. Menghancurkan langit dengan kekuatan kecil. Bang! Jelek. Punggung pemuda itu tertusuk, pukulan Sander Ye membuat dia terpental 100 kaki. Sebelum dia berhenti, seseorang mendekat. Jelek. Pedang menusuk tenggorokan pemuda itu. Mata pemuda itu melebar dan dia terpaku. Menyaksikan adegan itu, ekspresi master makhluk dewa berubah total. Mereka hendak beraksi, tapi Aro beserta yang lain berdiri di depan mereka. Sander Ye menatap pemuda yang tampak tak percaya itu dengan mencibir, berlagak keren. Pantas. Dia mengayunkan pedang. Jelek. Kepala pemuda itu terpotong dan terbang puluhan kaki. Bagus. Master alam semesta Guan Xuan mendidih. Kaisar Pedang Agung. Dewa Budo. Kesadaran bertarungnya menantang surga. Sander Ye menatap Kaisar Dewa dengan dingin, lalu berjalan menuju aula dunia maya nyata, tapi di jalan emas itu, aura kuat melonjak, seorang gadis bergaun putih perlahan. Di samping gadis bergaun putih berdiri 6 orang, salah satunya adalah Pangeran An yang kabur, fisik Pangeran An sudah pulih. Keenam orang itu adalah makhluk dewa mengerikan setingkat Pangeran An. Di belakang keenamnya, ada 36 Master Top. Kaisar Dewa. 36 Kaisar Dewa. Di belakang 36 Kaisar Dewa, ada 400 Master Super. 400 Raja Dewa. Sesudah Raja Dewa, ada banyak ketua dewa dan bangsawan dewa, serta ratusan ribu jenderal dewa. Semua orang alam semesta Guan Xuan jadi tegang. Apa mau mengadakan pertarungan terakhir? Sander Ye menatap gadis bergaun putih, apa ini dewa nyata? Pagoda kecil berujar, enggak. Suara misterius di pagoda kecil berujar, dia roh alam semesta, dewa suram yang menelan ribuan peradaban reinkarnasi. Ini keterlaluan. Kamu bisa panggil bala bantuan. Dewa suram. Sander Ye diam sesaat, lalu mengeluarkan pagoda kecil. Tuan Pagoda, ayo bertarung. Pagoda kecil berujar cepat, buset, dia memintamu memanggil bala bantuan, bukan memanggil pagoda. Tolong dengarkan yang jelas. Kenapa kamu menghina Tuan Pagoda setiap kali ada masalah? Ini salah. Sander Ye. Mata gadis bergaun putih tertuju pada Sander Ye. Dia menatap Sander Ye, naik tahta. Seharusnya kamu gak punya kesempatan. Oh ya. Suara pedang terdengar dari samping, sebuah pedang terbang dari tangan sang gadis. Pedang King Xuan. Seorang pria keluar dari pedang King Xuan. Berambut putih, berjubah misterius. Master Pedang Dunia. Melihat Master Pedang Dunia, Master Alam Semesta Guan Xuan heboh, bahkan banyak yang bersujud. Sander Ye menatap Master Pedang Dunia. Master Pedang Dunia maju selangkah mendekati Sander Ye. Seorang gadis muncul di sebelah kanan Sander Ye. Stella Qin. Stella Qin meraih tangan kanan Sander Ye, Master Pedang Dunia meraih tangan kiri Sander Ye sembari tersenyum, ayo, naik tahta. Mileye dan Stella Qin menggandeng Sander Ye menuju aula yang jauh.
Master pedang dunia melirik Dewa Suram di kanan, mau coba sentuh anakku. Dewa Suram menatap Milei dengan tegang. Melihat Dewa Suram gak bergerak, Milei berpikir, lalu menatap Sander Ye, apa dia membuatmu takut? Sander Ye berkedip, takut. Milei berbalik dan menusuk. Semua orang gak bereaksi. Jelek. Sebelum Dewa Suram bereaksi, pedang tertusuk di tengah alisnya, dia dipaku. Semua orang terperanjat. Milei melirik Dewa Suram dengan jijik, bajingan, kamu datang pamer pada anakku. Kamu pikir aku sudah mati? Semua orang bersambung.